Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulviana, Stambu K1L1200068. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Istilah dari ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Yang pertama adalah wajah ketahanan nasional Indonesia. Nah, gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional ini adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut salah satu seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, G.P.S. Suryomataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian 3 berkaitan dengan pertanyaan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa atau survei. Walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya, jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya dikembangkan dan dirumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya dalam naskah garis-garis besar kehaluan negara pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan dan didefinisikan ketahanan nasional sebagai berikut. Yang adalah untuk tetap memungkinkan berjalan pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Yang B, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 pengertian ketahanan nasional di Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi, aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan. Ada istilah ketahanan nasional selanjutnya berdasar aspek-aspeknya. Ada ketahanan nasional yang bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Yang ketiga adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Pasal 27 ayat 3 ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia tahun 1945 oleh MPR, dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Yang B adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal ada 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang dinamik yang bersih keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan, jika dua konsepsi sebelumnya mengenal ipolexom atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer sebagai Pancagatra konsepsi 1972, memperluas bahwa dengan ketahanan nasional berdasarkan asas Astagatra atau 8 Gatra, konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang C, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional, di mana esensi ini dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. Nah, terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara ini merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Keikutsertakan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer, sedangkan bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Mungkin itu video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.